manusia. Iya, itu apa? Ya. Kalau dia filosofi apa? Jadi dibilang itu umroh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salam. idza jama'a dulu Ada rajulun imra'atahu ra'atahu ila firashihi berasihi fa'tujib bertujib wa in kana sanad ala thamri jahri wa tadin. ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a dulu imra'atahu, apabila seorang suami memanggil istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya, baru tujib, maka dia memenuhi panggilan. Wa in kana ala sabri qatali, walaupun itu istri berada di punggung wanita. Jadinya hadis Nabi ini mengingatkan daripada kehidupan suami istri. Ya. Kehidupan suami istri, ya, terutama di dalam masalah iman. Ini kalimatnya kinayah. Firos itu kan tempat tidur, maka ditujukan kepada jimat. Ya. Kalau seorang suami sudah memanggil, bahkan memberikan isyarat, bahkan memberikan kode, kalau panggil mungkin kelihatannya terlalu jelas, isyarat begitu juga kode, ya, nolek gitu kan. Nah, berarti ada maunya nih seorang suami kepada istrinya. Kalau dia seperti itu, istri paham tuh, oh ngajakin gitu kan. Ya, maka kalau istri seharusnya harus apa? Memenuhi panggilan suami, tidak boleh nolak. Kalau memang keadaan istri yang tidak diharapkan untuk dijimat, berbeda kalau istri keadaannya memang tidak boleh dijimat, seperti dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan ihram misalnya, ya itu tidak boleh dijimat. Ya. Atau dalam keadaan yang lainnya seperti zina, seorang suami mengajar istrinya seperti punggung ibunya, itu tidak boleh nanti dijimat. Ya, atau dia bersumpah dengan kalimat bid'ah misalnya, ya, dan sebenarnya ada lagi berbagai macam yang sekali tidak boleh dijimat kecuali nanti melakukan perkara yang diperbolehkan berjimat. Nah, ya, kalau istri masih diperbolehkan berjimat, maka istri wajib, ya, mengikuti akan daripada keinginan suami. Ya. Kalau masalahnya sehat, ya dia ngomong saya kasih nasihat ini. Masa seorang suami beda, kalau istrinya yang sehat dia jadi jimat misalnya, pasti itu apa? Saking pentingnya di dalam masalah jimat ini, ketika suami menghadapi istri, wanita dan alat sulit tadi, walaupun istri itu berada di punggung kontak, artinya dia dalam keadaan sibuk, dalam keadaan ya banyak urusan. Ya, kontak ini kan sebenarnya kendaraan itu. Isi tadi mau mana harus beli, ya tapi suami mengajak harus turun dari kontaknya, harus turun dari kendaraannya, ya sengaja gitu. Yang pokok yang paling kencang ya, artinya ya, ini itu hukumnya haram itu, ya. Kalau soal istri itu namanya nyata-nyata menolak atau daripada ajakan seorang suami ketika ingin berjimat. Jadi bukan masalah kita pemikiran lagi itu bukan, ya. Karena manusia itu kan memang menciptakan, dia mempunyai nafsu kepada lawan jenisnya, ya. Maka disalurkan nafsu tersebut melalui pernikahan. Maka ketika terjadi pernikahan artinya bahwa waktu itu jimat, ya. Maka
silakan diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hubungan suami istri. Nah, kalau istri selalu menolak, maka nanti akan terjadi yang namanya nusyuz. Apa nusyuz? Membangkangnya istri kepada hak suami. Nah, membangkang ini, maka ketika sudah dikatakan nusyuz, istri yang tadi suami wajib memberikan nafkah putus, nggak wajib. Kalau dia punya istri 3 lebih dari satu, kemudian dia dapat giliran, putus gilirannya, ya. Maka yang menjadi kembali kepada istilah itu untuk ruginya, ya. Karena istri sebenarnya, ya, ketika dia sudah menjadi seorang istri itu wajib dia berbakti kepada suaminya. Cuma memang di dalam agama kita ini istri berbakti kepada suami, anak berbakti kepada kedua orang tua. Maka apabila seorang suami mendapati istri yang kurang enak, ya, yang kurang enak didengar, kurang enak perilakunya, kemudian sabar di dalam perilaku istri, maka sesungguhnya dia sedang mengumpulkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, itu sabar. Bahkan ada dalam satu riwayat, ini orang dulu masih muda nyantren berdua teman akrab. Ketika sampai temannya ini berkunjung ke rumah temannya yang sudah berkeluarga. Kemudian tiba-tiba dia sampai ke rumah temannya, yang dia dapati adalah istrinya. Mana pulang-pulang, baru naruh tadinya kan di utang. Bukan itu saja, dia kaget kok istrinya malah kan ngomongnya kasar, bahkan ngomong udah lebih baik ini aku sepulang aja dari orang macet sebenarnya. Kaget istrinya begini modelnya ini. Masa mau teman saya waktu itu istri begini, boro-boro saya kasih makanan suruh dua aja dari kabarin itu merah semuanya. Benar saya berikan meskipun saya tidak berada di rumahnya, di depan rumahnya ya, di luar rumahnya. Nggak lama datang temannya bersama dengan seekor macan sedang membawa kayu bakar. Kaget lagi istrinya, begini modelnya. Dia pas keluar dari hutan, macan tunjuk seperti binatang yang sudah jinak sekali. Tambah heran lagi. Kemudian dia bertemu, ya seperti hal biasa teman lama, ya berlaku berpelukan gitu. Kemudian dia masuk ke rumah, menyediakan dia duduk, minum semuanya makanan. Dia tanya, di sini aja benar modalnya, iya, masya Allah, ini sabar ya dia. Tapi itu, masya Allah, ya, kok singa macan itu bisa duduk ente? Kenapa bisa duduk ente? Karena saya tidak tahu, ya. Karena kalau saya ke hutan itu mereka singa pada yang percaya, bahkan menawarkan tubuhnya untuk membawa kayu bakar saya. Oh begitu. Ya, jadi semakin dia bersabar kepada istrinya, maka Allah semakin menaiki derajatnya sampai ya binatang-binatang tunduk sama dia. Ya. Maka kalau begitu kesimpulannya ya pulang. Tahun depan namun lagi ketika dia bertemu lagi dua 180 derajat tentang istrinya. Istrinya yang tadi bawel, pemarah menjadi baik, ya, kata-kata lembut, ya, kemudian dia merasa dia luar biasa dan kepadanya kepada istrinya. Nah, contohnya sama, lagi nyari kayu bakar juga di hutan. Kemudian tidak lama pulang, tetapi dia hanya sendiri tanpa didampingi oleh orang macan tadi itu.
Kemudian ditanya, ini kenapa tahun kemarin begini, tahun sekarang kok beda lagi? Iya, Allah sudah melunakkan hati istri saya. Saya sudah merasa nikmat dalam kehidupan seperti ini. Cuma Allah berbagi di luar rumah saya yang tadi binatang tunduk sama saya, udah gak tunduk lagi. Tuh, ya. Jadinya, ya seorang suami meskipun dia mempunyai hak kepada istri, harus berbagi, maka suami juga harus, kalau mendapatkan istri yang kurang enak, ya bisa ditolerir atau bisa bersabar. Maka sesungguhnya Allah sedang menguji kita semuanya. Nah, dan ketika Allah memberikan suatu ujian, kemudian kita sabar menerimanya, maka Allah akan berikan pahala, maka Allah akan berikan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi, ya itulah daripada kesabaran seorang suami. Cuma memang istri juga harus tahu bahwa dia mempunyai kewajiban, ya, terutama di dalam masalah jima. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza da'a dulu ibra'atahu ila firasyi, fa'abat bata berbana 'alaiha, la'anaka malaikatun hatta biha." Dan bersabda Nabi SAW, "Idza da'a dulu, apabila telah memanggil suami ibra'atahu kepada istrinya, ila firasyi, ke kasur, fa'abat berbana, lalu istrinya menolaknya. Fa'abat berbana, lalu semalaman marah kepada istrinya. Alaiha la'anatha malaikatu, ya, para malaikat melaknat istrinya hatta yusbiha, sehingga sampai subuh. Ya. Artinya hadis kedua ini bahwa memperkuat lagi daripada hadis pertama. Ketika seorang suami mengajak hubungan suami istri jima, kemudian istrinya menolak, gak mau, padahal istrinya ya tidak ada yang berkata yang dilarang untuk melakukan perbuatan jima, ya. Maka ketika dia menolak, maka suami malah pusing negara boleh tolak, pusing ini harusnya apa dari rumah dia. Ketika suami pusing, maka timbul emosi, marah dalam hatinya. Semalaman nih suami marah sama istrinya, cuma marahnya memang sudah diungkapkan, cuma kesel bodoh. Ini sih, saya capek-capek kerja, buat dari nafkah, pasti ada dia tidak mau. Nah, ya, maunya gajiannya maunya, misalnya. Maka pada malam itu selama satu malam yang sampai subuh, malaikat melaknat kata daripada seorang istri. Berarti kalau malaikat melaknat kemudian dia mati malam itu, matinya dalam keadaan sepuluh kalau di mana dari. Nah, jadi ya, sampai karena daripada laknat malaikat menimpa diri kita, apalagi istri kita ya. Kalau seandainya siang hari gimana? Kan kalau malam dia kerja di sampah misalnya, atau kan situ kerja malam, misalnya cuma siang hari sama. Ketika dia di siang hari dia dengan jima, kemudian istrinya menolak tanpa ada uzur, maka selama sampai maghrib itu malaikat akan melaknat. Ketika melaknat, ya dosa. Ini bilang, maka kalau mati dalam keadaan sebuah kita. Ini yang penting kita daripada memberi pemahaman di dalam hubungan suami istri. Karena masalah jiwa saya ini akan menjadi besar. Menanya Pak, kalau pas mau kita berjima itu sebaiknya dalam keadaan suci. Suami istri harus ada wudunya, Pak. Benar tidak, Pak? Kenapa? Harus ada suci, ada wudunya. Kita mau nyambut sama istri katanya. Terus dari itu kita harus membacakan lafadznya Allahumma janibna wa janib sisaituna innaka ala kulli shay'in. Betul gitu, Pak ya? Ya memang kalau bagian adat-adatnya seperti itu, ya.
Bahkan bukan hanya suci saja, sunnah sholat 2 rakaat. Iya betul. Iya, kemudian ketika mau melakukannya harus ditutupi dengan seluruh. Tapi sholatnya di tempat tidur apa kata Ustadz yang saya ini harus sholatnya di sebelum itu di tempat tidurnya sholatnya. Ya, di mana aja nanti kita niatnya sholat dulu. Iya. Itu. Biasa. Kemudian baca doa. Baca bismillah, baca doa. Biar apa tuh tadi? Biar hitungan Setan jauh. bantuin. Bantuin. Emang mau bantuin setan? Nggak nikmat. Jangan, ya. Udah setan, dia tidak bantuin. Maka, ya ini di dalam masalah jiwa memang perkara yang bukan dianggap enteng atau remeh, ya. Nah, bisa juga nih, gara-gara penolakan ini bisa ribut, bisa berantem antara suami istri. Jadi nauzubillah min dzalik. Misalnya untuk menciptakan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ya salah satunya memang harus saling pengertian antara istri dengan suami. Jadi ya untuk masalah seperti ini ya istri seharusnya menerima saja lah, ya. Ya kalau saat ini dalam keadaan tidak mood, yang waktu itu ada muncul beban. Kalau lagi kepengen itu ada mood. Karena kan yang bergerak laki-laki ya. Yang itu ya. Kalau perempuan tinggal diem aja udah. Misalnya gitu. Ya. Kecuali dari itu ya kalau dalam keadaan khusus baru nggak boleh. Ya. Kalau dalam keadaan khusus dia dipaksa berjima boleh disimpulkan. Berotak ini dalam keadaan marah masih mau jimat terus. Nah itu boleh meskipun suaminya marah, suaminya itu yang berdosa dirinya. Jadi kalau tidak ada uzur di dalam hubungan jimat. Kemudian Allah Rasulullah SAW tidak ada makhluk tidak wajib. Dalam mustajab lahu kutibat lahu hasanatun. Dalam bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada abdu apabila telah berdoa seorang hamba tidak wajib dengan doa, maka mustajab maka tidak dikabulkan lahu baginya, kutibat lahu hasanatun telah ditulis baginya satu kebaikan. Nah, artinya kalau kita nih ya seorang hamba kemudian kita berdoa kepada Allah kemudian belum dikabulkan, maka sesungguhnya kita sudah melakukan yang namanya ibadah ya. Jadi doa itu adalah bagian daripada ibadah ya. Apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku pasti kabulkan untuk kalian. Artinya di situ Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ya. Bahkan kalau orang yang tidak mau berdoa, maka dia termasuk bagian daripada orang-orang yang sombong, orang yang takabur. Ya. Jadi kalau kita berdoa, dia termasuk orang-orang yang tawadhu. Karena orang yang berdoa sama seperti orang yang minta. Cuma minta, kita mau minta. Ya Allah saya minta itu. Cuma kadang-kadang juga harus berdoa antara hamba dengan Tuhannya. Maka kalau kita berdoa, kita jadi orang yang tawadhu. Yang dimana orang tawadhu ini adalah termasuk perilaku para nabi dan orang soleh. Jadi kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita termasuk golongan orang sombong seperti Ibn Abu dan teman-teman yang lainnya. Nah maka kita diperintahkan untuk berdoa. Jangan lupa setiap hari kita berdoa. Setelah sholat minimal setelah sholat. Setelah sholat kita doa. Bahkan di dalam kegiatan apapun juga kita sudah berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau bangun tidur berdoa. Habis wudu baca doa, semuanya sebut doa. Nah, itu artinya gerakan kita semua dihubungkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dalam berdoa ya jangan kita mengharapkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang doa kadang-kala Allah segera kabulkan di dunia, kadang-kala Allah simpan nanti di akhirat. Bagi muslimin yang du'ain, tidaklah dari seorang muslimin mereka berdoa illa stujiba lahu, kecuali dijabah baginya. Fa'ana ayyujala lahu fi dunya, maka adapun ia ada yang disegerakan di dunia. Wa amma ayyujala lahu fil akhirah, dan ada kalanya disimpan buat di akhirat. Wa imma ayyukafir anhu, dan ada kalanya sebagai penghapus ya daripadanya bintubi dari dosa-dosanya. Di qadri mada'a malam yaitu biismin, dengan seukuran apa yang dia doai ya, dengan apa yang dia mempunyai dosa ya, malam yaitu selama ia tidak berdoa biismin dengan perbuatan dosa, atau qati'ati rahmi, atau memutus daripada tali persaudaraan. Artinya doa kita pasti dijawab Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kalanya Allah memang segerakan di dunia. Bahkan segerakan di dunia saja enggak langsung hari ini berdoa langsung ada, enggak langsung. Karena kalau Allah tunda nih, entar setahun lagi, tunda lagi, entar 2 tahun lagi, tunda lagi terus. Karena kita sudah lupa doa kita. Allah kabul ini ada begini nih. Doa kita 10 tahun yang lalu baru Allah kabulkan. Gitu ya. Ada kalanya Allah memang sengaja simpan doa kita ini. Buat apa? Nanti di akhirat. Mungkin kita lebih membutuhkan di akhirat dibandingkan dengan di dunia. Ya. Karena di dunia Allah, karena kehidupan ini Allah yang tahu. Kita nih, kita punya badan aja kita nggak tahu nih. Dalam kita ini apa aja nih? Ya, kadang sakit ini kita nggak tahu obatnya. Kita sendirinya nggak tahu tentang diri kita. Ya, siapa yang tahu ya Allah? Begitu juga dengan keadaan kita. Karena kita yang lebih tahu adalah Allah. Maka ketika kita berdoa berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan mendapatnya namanya putus asa di dalam berdoa. Jangan berkata seperti ini, oh saya doa dulu, belum kita kabulin dulu. Ya, padahal Nabi Musa ketika dia berdoa agar Fir'aun dibinasakan, dan itu diambilkan oleh Nabi Harun, tapi Allah kabulkan 40 tahun kemudian baru Fir'aun binasa. Tuh Nabi Musa. Apalagi kita yang banyak dosa, yang banyak lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, kalau kita berdoa yang intinya bahwa pasti akan dijawab. Ya, entah mau di dunia atau nanti di akhirat. Sebenarnya dalam satu riwayat ya, ada seorang ketika di hari kiamat dia merasa kaget akan daripada amal ibadah pahalanya, yang dimana ketika ditimbang kebanyakan pahalanya dibandingkan dengan dosanya. Ketika dia bertanya, ya Rob, ini pahala saya banyak amal ini. Ada saya perasaan di dunia sehingga saya ya hanya mengerjakan yang wajib, sudah juga jarang kayaknya. Kok bisa banyak ini dosa saya? Maka lebih banyak pahala saya dibandingkan dosa. Ini saya duduk sering berbuat maksiat dan maka kalau dijawab sesungguhnya pahala yang sekarang ini mengalahkan daripada dosa-dosa kamu adalah pahala doa-doa kamu yang aku tunda sampai di akhirat. Karena saya tahu kamu lebih membutuhkan di akhirat dibandingkan di dunia. Oh, bersyukur. Maka ketika ada yang dengar seperti itu, ya Allah, kalau begitu doa saya di dunia tunda aja, simpan. Jangan di dunia dikabulin, nanti di akhirat aja. Oh, ada makna seperti itu. Cuman, ya itu maknanya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Mau mengabulkan sekarang, ya, atau nanti kaum di dunia atau di akhirat. Yang jelas kita berdoa menjalankan daripada ibadah kepada Allah. Dan itu
dicatat sebagai amal kebaikan. Ya, artinya itu sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu ya, jangan merasa berusaha kepada Allah karena daripada kenapa doa saya belum dikabulkan. Ya. Dan di dalam doa ini adalah ibadah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna la yu'minu bi ahsanil amalan. Ya, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang berbuat baik. Artinya doa ini termasuk daripada amal soleh. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun daripada amal seseorang tersebut kecuali Allah memberikan pahala kepada mereka. Kita berpahala tentunya. Makanya jangan menjadi kebiasaan kita ini kalau habis sholat masuk kabur. Jadi ya, tanpa berdoa terlebih dahulu. Seharusnya ya, kalau ingin sempurnakan daripada sholat kita ya kita tutup ibadah tersebut dengan membaca doa. Ya. Meskipun bukan hanya dengan ibadah sholat doa, ya disunahkan untuk berdoa. Ibadah yang lain juga ya banyak daripada membaca doa. Tetap disunahkan. Nah, jadi makanya doa kadang-kadang kan ada yang dipercepat, ada yang ditunda. Jangan sampai apa yang kita doakan kemudian dipercepat itu bukan karena apa? Limahabban bihi, bukan karena sebab cintanya Allah kepada kita. Bahkan sebaliknya, lilkarohati, karena benci kepada kita. Ada orang ahli maksiat ketika dia berdoa langsung dijawab doanya. Ya, banyak kan kira-kira banyak. Bahkan orang kafir saja itu, orang kafir dia berdoa kepada Tuhannya langsung dijawab. Emang yang menjawab siapa? Kita Allah juga yang menjawab. Ya, apakah orang tersebut dikatakan orang yang dicintai oleh Allah? Tidak, orang kafir atau dia orang ahli maksiat atau fasik misalnya itu tidak mencintai, bahkan Allah benci kepada dia. Cuma kenapa dijawab doanya? Supaya dia merasa perbuatannya selama ini benar. Saking bencinya itu Allah dijawab sampai dia lupa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah selama ini. Oh, ya. Jadi kalau kita orang beriman kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian kita belum menjawab, bukan berarti kita dibenci sama Allah. Bahkan kita disayang sama Allah, karena Allah lebih tahu keperluan kita kapan daripada dijawabnya doa kita. Ya, jelas ya Allah lebih tahu dari itu. Nah, jelas dalam ibadah di dalam doa ini adalah ibadah. Ya. Jadi ada memang seperti sahabat ulama ini tuh ada orang India yang dikatakan seperti Dajjal itu Dajjal. Dia punya tangan ketika dia berdiri kuat. Oh ya. Dia punya ilmu itu namanya istidroj. Ya, seperti orang baru. Kalau wali sebenarnya taruhan, ya. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, orang kafir namanya istidroj. Dia merasa setiap dia punya permintaan diterima, dijabat. Ada ahli maksiat. Nah, apakah ini termasuk karomah? Allah cintai? Tidak. Bahkan Allah sengaja memang sengaja biar dia lupa bahwa perbuatan yang tersebut adalah perbuatan salah terus sampai mati berminat. Gitu. Saking bencinya Allah kepada orang tersebut. Nah, kita alhamdulillah ya seperti itu. Makanya ya ketika kita berdoa berbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud berbaik sangka. Maka insyaallah ya ini menjadi kebaikan buat kita. Ya. Jadi ketika kita berdoa sebenarnya bukan menuruti kemauan kita, tetapi kita harus menuruti kemauan Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita memaksa Allah, kabulkan. Sekarang juga, tapi masa Allah namanya itu. Ya itu bagus di dalam
Tuhannya. Nah, masa Allah kita paksa? Nggak bisa. Jadi haknya Allah, ya. Karena daripada mengijabah doa kita. Makanya orang yang tulus di dalam berdoa akan menimbulkan daripada apa? Cahaya hati. Ya, artinya hatinya itu bercahaya, bersih, ya. Karena saking apa namanya itu bentuknya hati tersebut dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berdoa. Makanya di dalam setiap kegiatan dia terus berbanyak daripada doa. Ya. Tidak perlu di dalam kehidupannya dengan berdoa. Memang ada beberapa perkara yang menyebabkan ya doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak Rasulullah, dan ya Rasulullah, Fakullaha falayastajibu li du'ai. Ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, maka tidak dijabah kepada doaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ya sa'du ijtani bil harama wa is'ad jauhilah perkara yang haram. Fa in kulla batin, maka setiap perut dakhala bihi telah masuk di dalamnya luqmatun min haram, sesuatu dari perkara yang haram, la yustajabu du'ahu, tidak akan dijabah doanya arba'ina yauman, selama 40 hari. Itu salah satu doa kita tidak dijabah. Kenapa? Karena kita tidak pernah memperhatikan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata itu benda haram. Yang kita hasilkan pekerjaan dari pekerjaan haram, maka doa-doa kita tidak dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sebab-sebabnya. Kalau kita merasa doa kita belum dijawab, makanya ya kalau ingin dijawab ya bersihkan daripada perkara-perkara yang haram. Entah kita mencari rezeki dengan cara yang haram, atau kita memakan benda yang haram, seperti apa? Daging babi misalnya, atau daging anjing, atau pokoknya yang haram kan? Nah, sama itu juga. Ya, jadi ya bersihkan ya tubuh kita ini dari perkara yang haram. Insyaallah doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau ini ya selama 40 hari, kalau dia berbuat lagi, maka insyaallah akan dijawab daripada doanya. Wallahu a'lam bishawab. Mustafa Rasulullah